Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret tahun 2022 ini saya akan mengomentari selama Bohir tidak ditangkap, Persatuan Alumni 212 terus melakukan demo berjilid-jilid. Persatuan Alumni 212 selalu melakukan demo berjilid-jilid untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya sebagai presiden sebagai hasil pilihan rakyat dengan suara terbanyak. Diduga Persatuan Alumni Indonesia 212 melakukan demo berjilid-jilid atas pesanan dari Bohir yang kepentingannya terganggu atas kebijakan Presiden Joko Widodo, karena setiap demo biayanya cukup besar, sampai 7 miliar sekali demo, kata Habib Hanif, mantu Rizik Syihab. Diduga Persatuan Alumni 212 sanggup melakukan setiap demo mengeluarkan 7 miliar yang diduga ada Bohirnya yang mendanainya. Kalau tidak ada yang mendanainya, mungkin tidak ada demo-demo tersebut dan mungkin mereka berhenti melakukan demo karena tidak ada yang mau demo tanpa ada uangnya, terutama untuk orang rakyat kecilnya itu. Minimal untuk beli nasi bungkus harus ada anggarannya untuk mereka dapat melakukan demo setiap saat. Kelihatannya Persatuan Alumni 212 diduga sudah banyak penghasilannya dari kegiatan demo tersebut dan sudah bisa menghidupi keluarganya dalam kehidupannya sehari-hari dan sudah sesuai dengan bakatnya yang bisa dikerjakannya melakukan demo-demo setiap saat. Selama Bohir tidak ditangkap dan dihukum hakim, Persatuan Alumni 212 akan melakukan demo berjilid-jilid terus untuk menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat. Jadi harapan saya, aparat kepolisian dan TNI harus tegas menindak Persatuan Alumni 212 sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi Persatuan Alumni 212 ini sering melakukan demo berjilid-jilid dan setiap ada masalah bisa dipramingnya menjadi suatu masalah yang bisa menjatuhkan daripada pejabat, seperti mereka memframing kepada Menteri Agama yang menyatakan dia membandingkan suara ajan dengan gong-gongan anjing, padahal tidak ada disebut Menteri Agama yang Gus Yakut tersebut. Yang menyatakan tersebut adalah kelompok 212 tersebut. Mereka sendiri yang menyebutnya, tetapi mereka dengan alasan tersebut mendesak dan menuntut turun jabatan Menteri Agama selaku Menteri Agama dan juga agar Presiden memecahnya. Padahal tujuan akhirnya nanti untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatan Presiden sebagai presiden yang dipilih oleh rakyat dengan suara terbanyak. Jadi saya lihat mereka melakukan demo berjilid-jilid tersebut itu kan membutuhkan biaya besar. Kata Habib Hamid, mantunya Rizik Syihab tersebut, sekali demo 7 miliar. Dari mana dana mereka untuk mendapat 7 miliar untuk mendanai daripada demo tersebut kalau tidak ada tujuan akhirnya? Dulu ada tujuan akhirnya, yaitu sumbernya dari para Bohir yang memesannya, karena usaha-usaha Bohir itu banyak disusahkan oleh kebijakan Presiden Joko Widodo, sehingga mereka selalu melakukan demo-demo berjilid-jilid karena didanai oleh para Bohirnya, dan Bohirnya itu sangat berkepentingan atas kalau jatuhnya nanti Presiden Joko Widodo ini, mereka sangat berkepentingan. Tidak ada lagi halangan-halangan bagi mereka untuk melakukan bisnis dan lain sebagainya. Karena kebijakan daripada Presiden Joko Widodo ini banyak kebijakannya yang sifatnya merugikan kelompok tertentu seperti kelompok cendana,
di mana banyak harta kekayaan cendanya yang ditarik negara, seperti lapangan bola, lapangan Bung Karno, dan juga Taman Indonesia Mini diambil semua. Di samping itu juga ada kebijakannya presiden, yaitu semua hutang BLBI ditarik, termasuk di dalamnya hutangnya Bakri. Bakri ada yang berhutang, semua ditagih, dan juga Tommy Soeharto, dan juga Bambang Trihatmojo, Ibu, dan masih banyak lagi yang ditariknya. Sehingga inilah yang benci kepada Presiden Joko Widodo, dan diduga mereka ini mungkin bohir juga untuk menggerakkan daripada Persatuan Alumni Indonesia untuk melakukan demonstrasi-demonstrasi untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo, sehingga Presiden nanti kalau sudah sampai jatuh tidak mengganggu perusahaan usaha mereka lagi. Sehingga itu yang mereka harapkan. Sehingga saya lihat harapan masyarakat ini sangat tidak baik sebenarnya. Padahal Presiden Joko Widodo ini di 76% masyarakat senang atas kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini. Tidak ada yang menyalahinya. Sampai ada usulan 3 periode yang memegang jabatan Presiden Joko Widodo ini. Sehingga itulah harapan saya, kita harus mempertahankan Presiden Joko Widodo ini. Jangan kita kalah dengan tuntutan para bohir dan PA 212 tersebut. Kita harus tetap mendukung Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih.